Saudara, kita akan mendengarkan sebuah kesaksian yang pasti akan memberkati kita dari Sister Lojanti. Saya persilahkan. Halo, shalom semuanya. Nama saya Janti. Saya ngajar musik di Christopher Music School. Beberapa orang yang kenal saya, mereka tahu saya baru saja disembuhkan dan dipulihkan dari kanker usus. Tetapi hari ini saya mau menceritakan kebaikan Tuhan, mujizat yang Tuhan buat waktu saya masuk kuliah. Saya lahir dari keluarga yang sangat sederhana. Jadi keluarga saya, cici saya, koko saya itu paling tinggi hanya SMA Semeya. Jadi waktu saya lulus Semeya tahun 97, saya langsung minta cici saya untuk bantu saya untuk bisa kuliah. Cici-cici saya bilang, aduh maaf kita nggak bisa bantu. Apa kalau mau coba cari yang 1 juta? Terus saya bilang kuliah di mana 1 juta? Tapi akhirnya saya tidak mau merepotkan keluarga saya, lalu saya bekerja. Saya bekerja di sebuah perusahaan sebagai staff finance. Menjelang tahun 2000, ada seorang hamba Tuhan nyamperin saya waktu saya pelayanan bus. Dia langsung tumpang tangan, lalu beliau bilang, kamu akan mengalami sukacita yang besar. Lalu dia seperti sukacita sekali. Lalu saya berpikir, apa itu? Saya nggak tahu. Oh, mungkin akhir tahun saya akan dapat THR. Gitu. Saya pikir begitu. Tapi ternyata di luar dugaan saya. Tahun 2000 awal, seorang teman saya minta tolong saya ke rumahnya untuk bantu stem gitar. Saya datang, saya bantu stem gitar, lalu dia bawa sebuah koran, dia bilang, Janti, ini ada fakultas musik baru dibuka di Universitas Pelita Harapan. Saya bilang, di mana itu? Saya nggak tahu. Teman saya bilang, ini kampus mahal. Yang kuliah di sana tuh artis-artis, orang-orang kaya. Udah, saya lupakan. Saya pikir nggak bakal mungkin. Tapi di rumah tuh saya kepikiran. Lalu saya berpikir, oh saya tanya orang dah mau ke sana gitu. Singkat cerita, saya menjalani ujian seleksi 2 kali. Saya pikir, coba minta beasiswa. Lalu saya tulis tangan dengan kertas HVS ya, minta beasiswa. Singkat cerita, saya ke sana, saya ikut ujian seleksi. Di hari kedua ujian praktikal ya, main musik, saya melihat banyak orang yang ikut tes untuk supaya dapat beasiswa. Tapi yang saya dengar mereka hanya memilih 10 orang dari sekian banyak. Hati saya ciut ya, karena saya melihat banyak orang yang kelihatannya talented banget gitu ya. Sedangkan saya hanya pemain musik gereja, main lagu gereja. Saya ikut tes, disuruh main, saya melihat nilainya cukup bagus. Setelah itu, dosen itu memberikan saya musik book, suruh saya baca. Saya bilang, maaf saya nggak bisa baca sama sekali. Loh, kamu mau kuliah di fakultas musik tapi kamu kenapa nggak bisa baca? Saya bilang, saya nggak pernah belajar musik formal. Singkat cerita, ketiga kalinya saya datang untuk wawancara beasiswa. Lalu saya dikasih surat pernyataan bahwa saya hanya dapat grade B ya. Grade A itu yang nilainya tinggi-tinggi. Berarti grade B ya udah nggak gitu tinggi-tinggi amat. Kayaknya mungkin nggak lolos lah, nggak dapet chance untuk dapat beasiswa. Lalu di hadapan 3 orang yang belakangan saya tahu itu salah satu dekan saya, 2 tuh dosen. Mereka bilang ini yang harus kamu bayar 20.600.000. Saya pikir duit dari mana? Waktu itu saya nggak punya uang segitu banyak. Saya tahu keluarga saya tidak mampu dan gaji saya pun sangat kecil. Lalu saya berdiri, saya bilang, Bapak Ibu saya minta maaf, saya mengundurkan diri karena saya hanya ingin coba-coba. Lalu mereka suruh saya duduk. Saya diinterview dengan berbagai pertanyaan. Setelah interview saya pulang, karena hari itu saya udah izin gak kerja ya, udah dapat izin, saya pulang, lalu saya diomelin mama saya. Ini hanya kesaksian ya, saya sayang mama saya. Jadi waktu itu mama saya marah-marah, maksudnya kenapa harus maksa mau kuliah gitu, padahal kita harus bersyukur udah bisa baca, udah bisa tulis. Saya tidak merespon sedikit pun dengan kata, saya hanya menangis di tempat tidur saya 2 jam. Rupanya Tuhan melihat air mata kita. Lalu di tempat kerja rupanya saya disarankan oleh atasan saya, manajer saya untuk tidak minta izin lagi, karena beberapa kolik saya itu seperti kayak komplain, kok Janti dengan mudahnya minta izin, sedangkan kami kalau izin sakit pun dicurigai. Lalu saya bilang, oh enggak, saya nggak jadi kuliah, cuma coba-coba. Seminggu kemudian saya dapat telepon, orang itu bilang, permintaan beasiswa kamu sudah di-approve. Langsung pertanyaan saya keluar, maaf Bu, saya harus bayar berapa? Saya bilang gitu. Karena di otak saya udah masalah uang. Oh, untuk masalah itu kamu bisa tanya ke bagian administrasi. Lalu saya telepon, berapa yang harus saya bayar? Oh, kamu harus membayar 1 jutaan. Bu, artinya itu berapa? Saya bilang.
Kan kita itu bisa macam-macam. Dia bilang, oh maaf, maksud saya 1 juta pas. Wah, saya kaget. Kok 1 juta? Saya ingat perkataan cici saya dulu, kalau kuliah cari yang 1 juta, gitu kan. Jadi apa benar? Ya, singkat cerita, seperti biasa, selesai kerja, saya selalu kasih laporan ke bos saya. Pak, ini laporan hari ini begini-begini. Lalu saya bilang, Pak, saya sepertinya akhir bulan ini saya akan berhenti bekerja. Oh, kenapa? Lalu saya jelaskan gini-gini. Bos saya bilang gini, wah Tuhan sayang kamu ya, melihat dedikasi kamu, biarlah yang 1 juta itu saya yang bayar, nanti kamu ambil gaji kamu plus ini sama yang 1 juta sekalian aja. Saya sempat bilang gini, bos gak usah. Loh, kok gak usah, saya kan bos kamu kan. Singkat cerita, saya tuh masuk kuliah tidak bayar sama sekali. Saya merasa Tuhan tuh luar biasa sekali. Sampai hari itu saya gak bisa tidur sampai paginya. Saya cubit-cubit pipi saya gitu. Tuhan luar biasa gitu. Dengan biaya yang segitu banyak, Tuhan menyediakan. Tiap kita juga mengalami masalah yang berbeda, tapi saya yakin selama kita menaruh harapan kita pada Tuhan, Tuhan menyediakan yang terbaik. 1 Korintus 2 ayat 9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia. Semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.